Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairumita Al-Mukaromah dengan NIM 40120111104, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membahas tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah dan transparansi pembentukan produk hukum daerah dalam makul pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Nah, di sini kita akan membahas tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Arah kebijakan otonomi daerah, percepatan kesejahteraan rakyat. Yang pertama, 1. Peningkatan pelayanan, 2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas Peni Pemda. Yang pertama, hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dan antar daerah. Yang kedua, potensi dan keanekaragaman daerah. Dan yang ketiga, peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, urusan pemerintahan daerah. Yang pertama ada Urpem, yang kedua ada Otda. Urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memperdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, urusan pemerintahan ini sendiri diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada urusan pemerintah absolut, yang kedua urusan pemerintah konkuren, yang ketiga ada urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintah konkuren merupakan urusan pemerintah yang dibagi menjadi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dan urusan pemerintah umum merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Urusan pemerintah absolut dibagi menjadi 6. Yang pertama, politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, yang keempat justisi, yang kelima moneter fiskal dan nasional, yang keenam ada agama. Nah, selanjutnya ialah kebijakan daerah. Kebijakan daerah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bentuk kebijakan daerah, yang pertama ada peraturan daerah, yang kedua peraturan kepala daerah, yang ketiga kebijakan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinergitas pembentukan PHD. Unsur sinergitas adalah yang pertama kegiatan, kedua kerjasama, ketiga tujuan, dan keempat kelembagaan. Sinergitas pembentukan PHD. Sinergitas pembentukan PHD merupakan kerjasama antar satu atau lebih lembaga pemrakrasa, perda atau perkada, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Sinergitas pembentukan PHD dilakukan untuk setiap tahapan proses pembentukan perda atau perkada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang transparansi pembentukan produk hukum daerah. Landasan filosofis keterbukaan informasi publik. Nah, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi dalam pasal 28F Undang-Undang 1945. Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Yang ketiga, mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang keempat, memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Yang kelima, mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat hingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Asas keterbukaan informasi. Nah, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
Informasi publik yang dikecualikan yaitu yang bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Kewajiban badan publik. Kewajiban badan publik diatur dalam pasal 7 Undang-Undang KIP. 1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik yang meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. Yang kedua, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 354, pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya ialah bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada mencangkup 1. Penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membenahi masyarakat. Yang kedua, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah. Yang ketiga, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah. Yang keempat, penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk 1. Konsultasi publik, 2. Musyawarah, 3. Kemitraan, 4. Penyampaian aspirasi, 5. Pengawasan, dan ke-6. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ialah penyusunan produk hukum daerah. Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang ketiga, Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang keempat, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selanjutnya produk hukum. Produk hukum diatur dalam pasal 1 angka 19 Permendagri 80 tahun 2015. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya perkada, peraturan bersama kepala daerah atau dalam kurung PBKDH tutup kurung. Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pemimpin DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Selanjutnya yaitu landasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Ada 3 unsur. Yang pertama, unsur filosofis. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, unsur sosiologis, yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Yang ketiga, unsur yuridis, yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya aspek hukum kewenangan pembentukan peraturan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 Ayat 1, yaitu Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 14, yaitu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Nah, selanjutnya kita membahas tentang kategori informasi yang terbuka yang diatur dalam pasal 13 Perki 1 tahun 2010. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan garing atau kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut. Yang kedua, masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut. Yang ketiga, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut. Yang keempat, rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut. Yang kelima, tahap perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut. Yang keenam, peraturan atau keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sanksi administratif. Sanksi administratif berupa 1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, 3. Penghentian sementara kegiatan, 4. Penghentian tetap kegiatan, yang kelima pencabutan sementara izin, yang keenam pencabutan tetap izin, yang ketujuh denda administratif, dan atau yang kedelapan atau terakhir sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, tidak ada hanya sanksi administratif, ternyata ada juga sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang KIP. Yang pertama, pasal 51, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan atau denda maksimal 5 juta. Yang kedua, pasal 52, badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat dan serta-merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun, kurungan dan atau denda maksimal 5 juta. Nah, sekian, terima kasih. Saya Hairumintal Mukaromah dengan NIM 401201104, mahasiswi Universitas Bangka Belitung, meminta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.